Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mido. Sebelumnya kami kantor imigrasi kelas 1 non-TP Karawang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Mido yang menjalankan. Ada yang baru dari kantor imigrasi Karawang nih. Jadi selama Ramadan ini kita menjelang berbuka atau istilahnya ngabuburit bakal obrolin tentang keimigrasian. Jadi bagi sahabat Mido yang punya pertanyaan tentang keimigrasian bisa langsung menyaksikan konten kita ini mulai hari ini. Saya Gali dan di samping saya ini ada Radifan. Mas Radifan ini petugas wawancara yang bertugas di kantor imigrasi Karawang, wawancara paspor. Jadi episode kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk paspor. Hari ini kita akan membahas seluk-beluk paspor mulai dari persyaratan paspor, apa itu paspor, paspor peruntukannya untuk apa saja. Nah, kita akan membahasnya hari ini. Dan bagi sahabat Mido yang punya pertanyaan tentang paspor bisa langsung komentar atau DM Instagram Karawang, Imigrasi Karawang. Nah, Mas Radifan, sudah berapa lama tugas di kantor imigrasi Karawang sebagai menjabat sebagai apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mido sekalian. Jadi perkenalkan juga, nama saya Muhammad Radifan. Jabatan saya sebenarnya analis keimigrasian ahli pertama. Tapi saya ditempatkan di bagian wawancara di kantor imigrasi kelas 1 non-TP Karawang. Saya sudah di kantor imigrasi ini sejak 2017-2018 awal. Nah, Mas Radifan, mungkin banyak pertanyaan dari sahabat Mido. Paspor itu apa sih dan paspor itu jenisnya ada berapa? Oke, jadi gini Mas Gali sekaligus juga sahabat Mido sekalian ya. Mungkin masih banyak dari teman-teman yang belum tahu apa sih sebenarnya paspor. Jadi paspor itu adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Jadi kalau saya ibaratkan dengan KTP, kalau di dalam negeri tanda pengenal kita itu KTP. Tapi kalau kita mau ke luar negeri, tanda pengenal kita itu paspor. Dan kita nggak akan bisa pergi ke luar negeri tanpa paspor. Kemudian paspor sendiri itu ada bermacam-macam jenisnya, ada 3. Yang pertama itu paspor biasa. Kalau sahabat Mido sudah ada yang pernah punya paspor atau sudah pernah bikin paspor, itu paspornya warna hijau. Kemudian ada paspor dinas. Paspor dinas itu dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, warnanya biru, dan itu diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil, kemudian pegawai pemerintahan yang memang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kemudian ada juga paspor diplomatik. Kalau paspor diplomatik Indonesia itu warna hitam, dan itu diperuntukkan untuk diplomat, kemudian keluarga diplomat, kemudian presiden, wakil presiden, dan anggota lainnya yang memang akan melaksanakan tugas kediplomatikan, dan dikeluarkan juga oleh Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau di kantor imigrasi, termasuk di imigrasi Karawang sekali, itu kita hanya mengeluarkan paspor biasa dengan jumlah 48 halaman. Oh, berarti kalau masyarakat biasa hanya bisa mengajukan paspor biasa? Ya. Paspor diplomatis sama dinas enggak diperuntukkan untuk masyarakat biasa? Kalau untuk paspor diplomatik dan dinas, sekali lagi bukan Ditjen Imigrasi yang ngeluarin, bukan kantor imigrasi yang ngeluarin, tapi dari Kementerian Luar Negeri. Nah, untuk persyaratannya sendiri untuk pengajuan paspor biasa apa tuh Mas Radifan? Jadi kalau persyaratan itu sendiri udah tertuang dalam Permenkumham nomor 8 tahun 2014. Itu ada EKTP, kemudian kartu keluarga, dan akte. Akte di sini juga bisa dibagi jadi 3 jenis. Itu bisa akte kelahiran, kemudian akte ijazah SD, SMP atau SMA, dan atau buku nikah atau akte nikah. Kemudian kalau bagi teman-teman yang sudah pernah punya paspor
paspor lamanya juga wajib dibawa. Untuk anak-anak gimana mas? Saya punya anak nih, belum punya KTP, terus gimana caranya paspor? Jadi jadi gini teman-teman, paspor itu wajib ya bagi seluruh warga negara Indonesia yang akan pergi ke luar negeri, mau itu dia baru lahir, sampai pun yang udah tua sekalipun, dia harus punya paspor. Kalau untuk anak-anak yang belum punya KTP, persyaratannya mirip, hanya dia ditambah dengan KTP kedua orang tua, kemudian kartu keluarga, akte lahir si anak ini, kemudian akte nikah kedua orang tuanya. Dan tambahan lagi nih mas, jadi dia juga wajib didampingi oleh kedua orang tuanya. Tuh, berarti sahabat Mido untuk anak-anak walaupun baru lahir itu tetap harus dibuatkan paspor jika ingin keluar negeri, benar? Betul, bahkan pernah ada kasusnya juga yang dia memang harus buru-buru keluar negeri karena punya penyakit kelainan jantung waktu itu kalau nggak salah, dan dia pun tetap bikin paspor meskipun umurnya itu baru berapa puluh hari gitu, karena akan segera dioperasi di luar negeri, ya tetap kita bisa bikin paspor. Nah, balik lagi nih peruntukan paspor. Kalau misalnya banyak yang bertanya nih, kalau paspor untuk bekerja, untuk wisata, umroh atau haji, bedanya apa mas? Nah, kalau untuk paspor itu paspor umum ya, paspor biasa atau paspor warna hijau itu sebenarnya nggak ada beda dari segi fisik. Hanya ada beda fisik itu 44 halaman dan 24 halaman. Meskipun sekarang yang 24 halaman itu juga di kantor imigrasi Karawang nggak ada, dan memang sedang dikhususkan untuk tenaga kerja Indonesia yang baru mau bikin pertama kali. Kemudian kalau secara beda fungsinya sih nggak ada bedanya mas, persyaratannya pun sama, cuman memang mungkin kalau bagi sahabat Mido yang ingin bekerja di luar negeri sebagai PMI, pekerja migran Indonesia atau TKI yang kita kenal, itu di kantor imigrasi Karawang juga sudah ada namanya LTSP atau layanan tepat satu pintu. Itu tempatnya di Warung Bambu di samping Polres Karawang. Nah, di situ nanti sahabat Mido bisa cari tahu tentang tata cara pembuatan paspor untuk PMI atau TKI. Kurang lebih sih sama sih, cuma paling tambahan dari sponsor aja sama BNP keterangan dari Kemenaker dan segala macamnya. Oh, berarti sebenarnya mau paspor kemanapun, tujuannya apapun, sebenarnya paspornya sama aja ya mas? Paspornya sama. Cuma mungkin ada tambahan persyaratan tergantung dengan tujuannya gitu. Betul. Jadi bagi teman-teman yang melakukan permohonan paspor gitu, ketika diwawancara mungkin ditanya mau kemana gitu, terus kemudian wawancara meminta keterangan tambahan. Nah, itu berdasarkan surat edaran Dirjenim tahun 2017 itu kita boleh meminta keterangan tambahan itu untuk meyakinkan bahwa memang tujuan kita itu benar, karena petugas wawancara itu juga bertanggung jawab untuk mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya permohonan kalian ditangguhkan, cari tahu aja, hubungi aja wawancaranya, kenapa saya ditangguhkan atau di pending, karena pasti wawancara punya alasannya dan akan memberikan persyaratan atau meminta keterangan dokumen tambahan yang harus dipenuhi supaya teman-teman. Mas Radifan, seandainya nih ada sahabat Mido yang sedang di luar negeri, entah sedang sekolah atau mungkin sedang menjadi pekerja migran Indonesia, di sana itu berarti kalau paspornya habis masa berlaku harus pulang ke sini dulu perpanjang paspor atau gimana Mas Radifan? Ada dua cara. Ya, satu benar itu bisa pulang dulu untuk perpanjang di Indonesia bisa. Kemudian untuk perpanjangan di luar negerinya sendiri pun bisa, itu langsung aja ke perwakilan Republik Indonesia. Kemudian ada di sana di perwakilan sendiri pun nanti ada formulirnya, ada semacam aplikasinya juga untuk perpanjangan paspor. Penggantian paspor habis berlaku ya berarti ya, bukan perpanjangan.
Nanti di sana pun persyaratannya kurang lebih sama, tapi yang utamanya sih yang jelas paspor lamanya, kemudian tanda penduduk Indonesia, kemudian bukti bahwa memang dia ini sedang berada di negara tersebut itu sedang melakukan kegiatan apa. Saya pernah baca itu Mas Radifan, kalau paspor itu ada kekuatannya. Saya pernah baca ada beberapa paspor terkuat di dunia, itu ada paspor mana aja lah, pokoknya di Indonesia itu paspor Indonesia termasuk paspor yang belum kuat. Itu maksudnya apa ya, paspor kuat atau belum kuat itu gimana Mas Radifan? Kuat apa ini maksudnya? Makanya misalnya saya pernah baca artikel, ada beberapa negara di Eropa yang paspornya itu tergolong kuat. Mungkin maksudnya bisa kemana aja kali ya. Nah itu gimana tuh Mas Radifan kalau paspor RI? Jadi gini, untuk sahabat Mido sekalian, teman-teman sekalian, yang namanya paspor itu fungsinya adalah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan sebagai identitas diri kita selama kita di luar negeri. Jadi selama paspor itu masih bisa digunakan, saya rasa itu bisa dibilang masih kuat ya gitu. Kemudian, nah yang saya rasa yang dimaksud oleh Mas Galih ada paspor kuat, ada paspor lemah itu, jadi ada survei, ranking survei beberapa tahun, bahkan mungkin setiap tahun ada surveinya. Di situ dijelaskan ranking kekuatan paspor berdasarkan jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa harus mengurus visa terlebih dahulu. Nah, contoh kalau Indonesia itu kita bebas mengunjungi negara-negara di ASEAN tanpa harus mengurus visa. Contoh ke Malaysia, ke Singapura, Thailand. Itu kalau teman-teman pemegang paspor RI, kalian tidak perlu mengurus visa terlebih dahulu. Tinggal langsung beli tiketnya aja, tiket pesawat untuk pergi ke negara tersebut, negara ASEAN tersebut. Kemudian nanti di bandara pun itu hanya dicap. Beda misalnya kalau Mas Galih nih punya paspor terus pengen pergi ke Amerika katakanlah. Nah, ke Amerika itu Mas Galih harus apply dulu nih, apply itu di Jakarta di Dubes Amerika, dan itu prosesnya memang cukup panjang ya, karena ada istilahnya selektif polisi lah, atau peraturan selektif untuk menyeleksi orang-orang mana saja yang boleh atau tidak boleh masuk ke negara tersebut. Jadi kalau dibilang paspor Indonesia nggak kuat, enggak juga. Paspor Indonesia cukup kuat kok, meskipun memang dibandingkan beberapa negara, jumlah negara yang bisa dikunjungi oleh pemegang paspor Indonesia tanpa harus mengurus visa terlebih dahulu itu lebih sedikit gitu. Oke, sahabat Mido, mungkin itu aja pembahasan paspor kita kali ini. Jika sahabat Mido masih ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan paspor, bisa langsung komentar di bawahnya atau mungkin DM di Instagram Tidak Sekerawang. Mas Radifan, ini udah ada yang nanya nih dari Ana Rahayu 20. Saya pernah bikin paspor, tapi nggak saya ambil. Terus saya sekarang mau bikin nggak bisa. Gimana Mas Radifan? Oke, Mbak Ana Rahayu. Ana Rahayu ya? Jadi gini, kalau berdasarkan peraturannya, dan mungkin teman-teman yang sudah pernah coba bikin paspor di kantor imigrasi, itu kan kalian setiap habis foto dan wawancara biometrik itu pasti nanti akan dikeluarkan resi pembayaran. Nah, di resi pembayaran itu nanti akan tertulis tuh nama pemohon, kemudian jumlah tagihan, kemudian ada nomor permohonan, kemudian nanti di situ ada keterangannya lagi di bawahnya bahwa kalau nggak salah ya, satu itu permohonan
keamanan dibayarkan melalui ATM, pos atau bank. Kemudian saya lupa urutannya. Kemudian pembayaran maksimal dilakukan 7 hari kerja setelah proses wawancara. Kemudian ada lagi yang, nah ini untuk pengambilan itu dilakukan maksimal 30 hari setelah pembayaran. Jadi 30 hari setelah pembayaran itu paspor harus diambil. Tapi untuk keterangan lebih lanjutnya mungkin Mbak Ana Rahayu pernah bikin di sini, tapi mungkin telat ngambil ya. Bisa nanti menghubungi kantor imigrasi Karawang, ada kontak personnya, ataupun melalui DM di Instagram imigrasi_Karawang. Ada lagi nih Mas Radifan dari Mirvana. Min, saya sudah waktunya ganti paspor, tapi telat. Kalau mau ganti ada dendanya? Nah, ini buat teman-teman sahabat Mido ya, yang mau bikin paspor, terutama di masa pandemi kayak gini, karena banyak banget nih. Jadi kalau saya bilangnya paspor itu nggak kayak SIM dan nggak kayak STNK. Kalau teman-teman punya SIM, kemudian teman-teman lupa memperpanjang SIM-nya, nanti pasti teman-teman akan bikin SIM baru dengan biaya yang berbeda. Kemudian kalau teman-teman lupa bayar STNK, lupa bayar pajaknya, teman-teman pasti dikenakan denda. Nah, paspor itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi paspor teman-teman kalau sudah pernah punya paspor, meskipun dia sudah lewat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sekalipun, asalkan paspor itu tidak hilang dan tidak rusak, itu nggak ada masalah, tidak dikenakan denda. Ditambah lagi dengan keadaan pandemi kayak gini ya Mas Gali, kan kita juga lihat masih banyak negara yang melarang warga negara Indonesia untuk masuk ke negaranya gitu. Masih travel ban tuh masih banyak banget untuk luar negeri di negara-negara luar. Saran dari kami sih juga, kalau misalnya memang tidak dalam keadaan urgensi tertentu, lebih baik di rumah aja, nggak usah perpanjang paspornya, karena paspor teman-teman itu aman, tidak dikenakan denda asalkan paspor teman-teman itu tidak hilang dan tidak rusak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas. Perpanjang paspor dari tanggal perpanjang itu seharusnya berapa hari sebelum habis masa berlaku? Terus persyaratan perpanjang paspor itu apa Mas? Oh mungkin maksudnya ini ya, sebelum tanggalnya habis masa berlakunya berapa hari? Oke, jadi yang udah saya jabarkan tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian memperpanjang atau gini ya. Jadi istilahnya itu teman-teman bukan perpanjangan, tapi penggantian paspor habis berlaku. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penggantian paspor habis berlaku, itu nggak usah ngeliat tanggalnya, kecuali teman-teman yang tadi saya bilang memang ada urgensinya. Memang ini berdasarkan ICAO atau Institute of Civil Aviation Organization, itu penerbangan internasional itu menyarankan memang 6 bulan sebelum masa berlakunya paspor itu habis, itu sebaiknya dilakukan perpanjangan atau penggantian paspor. Tapi sekali lagi, kalau memang tidak urgent banget, itu nggak ada masalah untuk nggak diperpanjang. Mau kalian perpanjangnya 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, kemudian pas mepet banget masa berlakunya, ataupun setelahnya, nggak masalah, asalkan tidak hilang dan tidak rusak. Dan juga sebaiknya paspor itu ya tadi, kalau misalnya memang mau diperpanjang itu ya 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, kalau memang ada keperluannya. Syaratnya sama aja ya? Syaratnya kurang lebih sama. Nah, tapi ada kemudahan bagi teman-teman yang sudah pernah punya paspor, dengan paspornya itu buatan di atas tahun 2009. Itu jadi teman-teman paspornya itu bisa dilakukan penggantian paspor habis berlaku cukup dengan EKTP dan paspor aja. EKTP
kemudian PKTP yang asli dan paspor, tapi tetap lewat jalur online, pendaftaran online. Oh jadi gitu ya. Jadi lebih simpel ya kalau misalkan perpanjangan paspor sama aja, cuma harus dibawa paspor lamanya. Betul. Ini ada pertanyaan dari Ken 2102. Proses pembuatan paspor berapa hari Pak? Jadi kalau di kantor imigrasi Karawang ini, kantor imigrasi kelas 1 Karawang, untuk proses pembuatan paspor itu kita 3 hari kerja setelah melakukan pembayaran. Misalkan Mbak Niken ini melakukan permohonan di hari Senin, kemudian lolos wawancara, kemudian langsung membayar juga di hari Senin yang sama. Paspor itu jadinya hari Kamis ya kurang lebih jam 10, jam 1 siang lah boleh jadi. Tapi ada juga bagi teman-teman yang memang urgent untuk membuat paspor gitu. Katakanlah misalnya, wah saya besok sudah menggunakan paspor nih karena mau pergi gitu. Di kita juga ada layanan percepatan, itu kuotanya 10 permohonan setiap harinya. Datang aja langsung, tidak perlu pakai online. Nanti langsung bilang ke helpdesk di depan. Jadi kita di kantor imigrasi Karawang ada helpdesknya Mas Gali. Oh ada? Ada helpdesknya, langsung ke depan TPS-nya. Nanti minta untuk proses percepatan paspor. Jadi tidak perlu online, tapi nanti dikenakan PNBP tambahan. Jadi harganya beda. Berapa harganya Mas kalau percepatan seperti itu? Jadi kalau untuk paspor biasa, baik itu permohonan baru, permohonan penggantian paspor habis berlaku atau halaman penuh, itu biayanya 350.000. Kemudian untuk percepatan itu dikenakan PNBP tambahan 1 juta rupiah, jadi totalnya 1.350.000. Oh berarti sudah jelas ya sahabat Mido tentang perpasporan Republik Indonesia. Ada yang masih bertanya lagi nggak? Cukup, oke baik. Sahabat Mido, nggak kerasa udah sekitar setengah jam kita ngobrol sama Mas Radifan tentang paspor. Kalau sahabat Mido masih ada pertanyaan, kritik atau saran yang mungkin ditujukan ke Imigrasi Karawang, bisa langsung di DM aja di Instagram imigrasi_Karawang atau bisa menghubungi kita aktif di WhatsApp Gateway di nomor 08 111 118 171. Kita akan siap sedia menjawab semua pertanyaan dari sahabat Mido. Sekian untuk hari ini, saya dan Mas Radifan pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya sahabat Mido. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.